Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ada siapa ini? Saya Aisyah Mirazuri, Bu. Aisyah Narazuri dari kelas apa? Dari kelas 8C. 8C. Oke, silakan duduk, silakan duduk. Wali kelasnya siapa, Aisyah? Dari kelasnya Bu Arna. Oh, Bu Arna. Oke. Ada perlu apa, Nak? Saya di sini mau curhat tentang masalah saya. Aisyah lagi punya masalah. Oh, walah, lagi punya masalah tuh. Kalau gitu, nih kayaknya kelihatannya kalau duduknya nggak nyaman gini ya. Coba sekarang kita buat duduknya nyaman dulu nih. Tasnya taruh dulu di sebelah, tasnya taruh di sebelah. Yang rileks, yang nyaman ya. Nah, kira-kira kalau misalkan Aisyah punya masalah, Aisyah datangnya ke ruangan BK. Ini jarang-jarang loh ada orang yang mau datang ke ruangan BK, no. Kata orang kan ruangan BK kan ruangannya ini ya, nanti dihukum lah, apalah gitu. Aisyah nggak takut ke ruangan BK? Nggak takut ya. Kan pada di ruangan BK saya nggak makan orang ya kan. Kalau gitu, kalau misalkan tadi ibu dengar Aisyah punya masalah, berarti Aisyah di sini ke ruangan BK ini itu tanpa ada paksaan, Tanpa dipaksa dengan kemauan sendiri. kemauan sendiri. Berarti Aisyah secara sukarela datang ke ruangan ini ya untuk ketemu sama ibu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau gitu ibu ucapkan terima kasih sama Aisyah. Aisyah sudah mau datang ke ruangan ini, sudah mau ketemu sama ibu, sudah mau menyampaikan masalahnya, mau curhat sama ibu. Itu ibu ucapkan terima kasih ya. Nah, kalau misalkan tadi Aisyah bilang Aisyah punya masalah, ini berarti nanti ketika Aisyah menceritakan masalahnya kepada ibu, Aisyah harus terbuka, Iya, Bu. ya, supaya nanti ketika kita membahas masalah ini, itu kita enak, sama-sama enak, karena Aisyah terbuka sama ibu, jadi ibu bisa menyampaikan atau membantu masalah yang Aisyah hadapi sekarang ya. Kemudian ketika Aisyah nanti terbuka sama ibu, ini ibu berjanji dan ibu akan menjamin selama proses konseling ini Aisyah tidak akan terbocorkan masalahnya keluar ya, dan ibu menjamin kerahasiaan dari proses konseling ini ya, Nak ya. Jadi selain Aisyah harus sukarela, kemudian harus terbuka sama ibu, karena ibu juga akan menjamin kerahasiaan ini ya. Oke. Nah, kira-kira ada masalah apa, Nak? Bisa diceritakan ke ibu? Jadi saya di kelas kayak merasa dikucilkan, didiemin sama di kelas gitu. Kamu di kelas tuh berapa orang kira-kira? Ada berapa orang? Ada kurang lebih 30 lebih. 30. 8C itu kalau nggak salah 34 ya kalau nggak salah ya. Oh, ada 34 orang. Jadi Aisyah ini merasa kalau Aisyah Didiemin sama teman-teman kelas terus dikucilin gitu. Oh, itu semenjak kapan? Semenjak awal pertengahan semester sih kayaknya saya merasa dikucilkan. Sebelumnya gimana? Sebelumnya merasa biasa aja karena nggak terlalu merhatiin juga gitu. Oh, karena mungkin baru awal-awal masuk ya, Pas pertengahan semester ini, kamu merasa kalau misalkan kamu itu Dikucilkan, didiemin sama teman-teman kelas. dikucilin atau didiemin. Ibu mau tanya nih, pernahkah ada kejadian yang kejadian yang heboh gitu, atau di mana di kelas gitu kira-kira yang buat kamu mencuat namanya gitu? Ada nggak kira-kira Nggak masalah? pernah sih, ya biasa aja gitu sama teman-teman kelas, biasa aja. Kayak nggak punya masalah yang besar yang membuat saya dikucilin didiemin gitu. Tapi kamu merasanya jadi semenjak pertengahan semester itu perubahan dari teman-teman kamu itu seperti apa? Kayak jarang merespon pertanyaan-pertanyaan saya atau nggak pernah nyapa kayak semester sebelumnya, semester awal. Kan kalau semester awal masih ada kayak obrolan-obrolan kecil gitu. Tapi pas pertengahan semester tuh kayak nggak ada gitu, jadi saya merasa didiemin gitu. Oh, masa didiemin ya, dicuekin lah ya. Kalau kamu nanya nggak ada yang jawab gitu. Kalau itu
nggak sama misalnya ketua kelas kah, sekretaris kah, atau siapa gitu, pernah nggak? Nggak pernah sih, sejauh ini saya baik-baik aja sama mereka. Sejauh ini baik-baik aja ya. Kalau sama guru-guru Nggak ada juga sih. nggak ada juga ya. Ini berarti apa namanya, kan harus dicari tahu ya kenapa ini tiba-tiba kok Aisyah merasa dikucilin di kelas. Teman sebangku kamu siapa? Amanda buku. Amanda ya. Amanda tuh yang mana ya? Pakai kacamata juga nggak ya? Saya lupa deh. Enggak bu, dia nggak pakai kacamata. Nggak pakai kacamata ya. Nah sekarang itu mau tanya nih. Ini kan ya, kenapa bisa jadi tiba-tiba? Kenapa bisa jadi tiba-tiba? Ini proses konseling ini ibu tidak akan memberikan solusi kepada Aisyah ya. Jadi Aisyah itu harus berpikir sendiri untuk menemukan jawaban atas permasalahan Aisyah ya. Nah, kan di awal-awal nggak kenapa-napa nih, baik-baik aja, berteman, curhat segala macam gitu ya, jajan bareng, santai ya. Pas pertengahan semester, kok tiba-tiba ada yang berubah? Nah, pasti ini ada sesuatu. Nah, coba Aisyah ingat-ingat, waktu Aisyah masuk kelas nih, kira-kira Aisyah nyapa teman-teman enggak? Saya cuma nyapa teman sebangku saya. Oh, cuma nyapa teman sebangku aja. Teman yang lainnya nggak disapa? Enggak, cuma salam doang. Habis itu nyapa teman sebangku. Teman sebangku. Hari berikutnya juga begitu. Hari berikutnya lagi juga Pertengahan begitu. semester. Kalau pertengahan semester begitu. Oh iya, pantas aja. Kalau misalkan begitu, saya coba kalau misalkan Aisyah ketika masuk kelas gitu ya, Aisyah jangan hanya bergaul sama teman sebangku. Kalau misalkan bergaul sama teman sebangku, kan itu Aisyah nggak akan kenal sama yang lainnya. Aisyah pernah nyoba nggak nyapa teman-teman yang lainnya? Nggak pernah sih bu, karena saya agak takut, malu juga untuk nyapa-nyapa teman yang lain. Oh, Aisyah malu ya. Jadi jangan kalau misalkan kan kalau misalkan malu nantinya kita nggak punya teman ya. Kalau misalkan kayak gitu ya. Kalau misalkan kamu hanya berteman sama teman sebangku aja, teman yang lain kan nanti nggak kenal kamu, ya kan? Benar nggak? Nah, berarti kalau misalkan kayak begitu, Aisyah gimana nih harusnya? Ya, lebih banyak interaksi sama teman-teman lain. Nah, selain itu teman sebangku. dia harus bergaul sama teman yang Yang lain. lain. Mungkin teman-teman yang lain juga sebenarnya pengen ketemu sama Aisyah ya kan, pengen kenal sama Aisyah. Tapi karena Aisyahnya pemalu, karena Aisyahnya cuma bertemannya sama teman sebangku aja, nanti kata teman yang lainnya, dia mau bertemannya sama teman sebangku aja, bukan sama teman yang lain gitu. Jadinya nggak mau berteman. Berarti gimana Aisyah? Berarti kita harus Lebih banyak bersosialisasi sama orang sekitar. bersosialisasi sama orang sekitar ya, jangan malu-malu ya. Oke, berarti masalahnya ternyata lo simpel nih ya, seperti itu aja. Berarti Aisyah itu jangan malu-malu untuk bergaul dengan teman-teman yang lain. Wah, ternyata begitu doang Aisyah. Jadi jangan terlalu malu sama teman-teman yang lain. Dicoba untuk bergaul sama teman-teman yang lain ya. Iya. Nah, coba. Nah, minggu depan kamu coba begitu ya. Iya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Iya, Oke? Baik. Nah, terima kasih ya sudah mau curhat sama ibu nih. Insya Allah kerahasiaan ini akan ibu jaga. Terima kasih Ya. juga ibu udah mau dengerin curhatan saya. Iya, sama-sama. Nah, kita ketemu minggu depan ya. Oke, silakan ke kelas lagi deh. Terima kasih banyak ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.